kelasnya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Majelis Ilmu Darul Ilmi Mafaza yang hadir maupun yang mengikuti dari Facebooknya Darul Ilmi Mafaza maupun dari TV Al-Um, semua yang kami cintai, rahimakumullah wa waffaqanallahu lima yuhibbuhu wa yardah, Allahumma amin. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala pertolongan, nikmat dan karunia-Nya. Kita istiqomah dalam pengajian ini sehingga sudah 2 kitab kita khatamkan. 2 kitab kita khatamkan. Pertama adalah Aqidah Raziyain, kemudian kitab Akhlak An-Nasihah Al-Waladiyah. Kemudian sekarang insyaallah ta'ala kita akan mengkhatamkan kitab Fadlul Islam, kemuliaan Islam, keutamaan Islam, kebaikan Islam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat terbesar, nikmat Islam. Karena agama ini agama agung, agama yang sempurna dalam segala bidangnya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, syariatnya, akhlaknya, dan lain sebagainya. Semuanya adalah sempurna, indah, dan adil. Seandainya manusia mengenali kebaikan-kebaikan Islam, niscaya mereka senang, mereka ridho, mereka akan masuk ke dalam agama ini karena tidak ada alternatif yang lain, tidak ada penggantinya. Oleh karena itulah ilmu tentang mahasinul Islam, tentang fadailul Islam, mazayal Islam, khosais Islam dalam segala sisinya, baik akidahnya, syariatnya, akhlaknya, ya, semuanya, dakwahnya, semuanya adalah merupakan satu kelebihan yang ada di dalam agama Islam yang harus kita banggakan, yang harus kita kenalkan, kita sampaikan kepada yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan kepada kita semua, wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila, dalam surat An-Nisa. Jadi tidak ada orang yang lebih baik agamanya dibanding dengan orang yang berserah diri kepada Allah, menyerahkan wajahnya kepada Allah, dan dia senantiasa berbuat kebaikan. Dia mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengangkat Ibrahim sebagai khalil. Lalu dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun,
Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Maka apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, yang mereka inginkan? Ya, tidak ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang yang yakin. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama Islam sejak zaman dahulu hingga hari ini sudah menulis tentang bab mahasinul Islam, mahasin, kebaikan-kebaikan Islam. Kalau kita runut, yang pertama adalah ada kitab berjudul Mahasinus Syariah, ditulis oleh Imam Al-Qaffal Al-Kabir, Al-Qaffal Asy-Syashi, ya, salah seorang ulama mazhab Syafi'i yang termasuk pendapatnya adalah diperhitungkan di dalam mazhab Syafi'i, disebut dengan sahibul wujuh, ya, sahibul wujuh. Jadi ulama-ulama yang memang punya pendapat di dalam mazhab Imam Syafi'i dan diperhitungkan. Nah, kitab Mahasinus Syariah ini kayaknya itu yang pertama, beliau yang nulis, wafat tahun 365 Hijriah. Imam Al-Qaffal Al-Kabir atau Al-Qaffal Asy-Syashi. Mahasinus Syariah, kitab beliau itu termasuk kitab dalam maqasid asy-syariah, tapi ditulis dalam bidang fikih. Jadi tentang hikmah-hikmah tasyri', maqasid syariah dari hukum-hukum fikih, pasti semuanya mengandung kemaslahatan. Nah, itu yang beliau tonjolkan. Kemudian setelah itu ada kitab Mahasinul Islam wa Syara'i' al-Islam yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Bukhari Az-Zahid. Ditulis oleh Imam Bukhari, tapi Bukhari Az-Zahid, ya, bukan Amirul Mukminin fil Hadis, tetapi ini adalah mufassir Az-Zahid, Muhammad Al-Bukhari. Wafat tahun 546 Hijriah. Dua kitab ini sama tentang maqasid syariah di dalam sesuai dengan tartib al-fuqaha. Nah, kemudian setelah itu ada yang menulis, Syekh Muhammad At-Tamimi menulis Fadlul Islam, termasuk agak berbeda. Menulisnya adalah pemaparan tentang kebaikan Islam secara syumuli, ya, bukan ala tartib al-fiqhi, abwabil fiqhi atau fuqaha, tapi dia bersifat syumuli. Syekh Muhammad At-Tamimi. Kemudian setelah itu muncul zaman sekarang, ilmu ini berkembang karena sangat banyak kitab-kitab dari para ulama kontemporer yang menulis masalah ini. Kita mendapati ada misalnya Ad-Durra Al-Mukhtasara fi Mahasinid Dinil Islami, karya Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Lalu beliau juga punya kitab lain, Ad-Dinus Sahih Yahullu Jami'al Masyakil. Jadi kalau tadi judul yang pertama jadi mutiara singkat tentang keindahan agama Islam. Lalu berikutnya agama yang benar menyelesaikan seluruh masalah, itu judulnya Imam As-Sa'di. Kemudian berikutnya ada Syekh Utsaimin rahimahullah punya kitab Mabahis fi Usuluddin. Kemudian berikutnya adalah ada Imam Asy-Syinkiti, Al-Islam Dinun Kamil, Islam agama sempurna. Lalu ada lagi Syekh bin Baz, Asy-Syari'ah Al-Islamiyah wa Mahasinuh. Jadi Asy-Syari'ah Islamiyah wa Mahasinuha wa daruratul bashar ilaiha. Jadi syariat Islam dan kebaikan-kebaikannya serta perlunya manusia kepadanya.
Lalu beliau juga punya yang lain, At-Ta'rif bil Islam wa Mahasini, mengenalkan Islam dan keindahannya. Syekh bin Baz rahimahullah. Lalu beliau juga punya At-Ta'liq ala Kitab Fadlil Islam. Kitab Fadlil Islam ini ditaklik oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Kemudian ada lagi Syekh Abdullah bin Humaid, Kamalu Syariah wa Sumuluha likulli ma yahtajuhul bashar. Sempurnanya syariat ini dan kelengkapannya, cakupannya terhadap seluruh yang dibutuhkan manusia. Lalu ada lagi Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdurrahman As-Salman min Mahasinid Dinil Islami. Judulnya yaitu diantara keindahan-keindahan agama Islam. Lalu yang termasuk terbaru Al-Jami' fi Mahasinil Islam, yaitu himpunan tentang kitab-kitab keindahan Islam, tentang keindahan Islam oleh Zaid bin Falih Asy-Syammari. Nah, jadi sudah ada 11-12 kitab ya. Lupa juga saya, mungkin saya Jamil Zino kalau nggak salah juga punya. Jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi semakin kekini semakin banyak yang menulis tentang keindahan Islam. Kenapa? Karena kebutuhan zaman. Di saat Islam banyak yang memusuhi, maka salah satu metode yang jitu untuk menghadapinya adalah menonjolkan dan memunculkan keindahan Islam. Memang sejatinya demikian. Jadi agama ini agama indah, tinggal dimunculkan saja. Ya. Dan tidak boleh mengada-ngada, tidak perlu mengada-ngada, yang memang ini kaya dengan keindahan, dengan kebaikan. Nah, kalau kita telusuri tadi belasan tulisan para ulama tentang keindahan Islam, itu ternyata metode penulisannya ada 3. Pertama, menulis keindahan Islam yang dalam arti lain adalah maqasid asy-syariah, sesuai dengan urut-urutan bab fikih. Karena setiap hukum Islam, ibadah Islam, fikih Islam selalu mengandung keindahan. Ya, selalu mengandung keindahan. Mulai apa saja, mulai dari bab wudhunya sampai bab muamalahnya, hukum-hukum tentang harta, ya, semuanya menunjukkan keindahan. Itu yang tadi oleh Imam Qafal, oleh Imam Bukhari Az-Zahid. Lalu juga kalau diperhatikan banyak juga ulama berikutnya menulis di bidang itu, seperti Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitab Tawdihul Ahkam, selalu di dalamnya juga diterangkan. Ada juga Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ada juga Syarah Bulughul Maram, ada Syarah Zadul Mustaqni karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Nah, model yang kedua adalah Ardus Sumuli, pemaparan yang komprehensif tentang keindahan Islam, yaitu termasuk Fadlul Islam Syekh Muhammad At-Tamim ini, lalu kitab-kitabnya Syekh Sa'di, Syekh Utsaimin, Syekh Shinqiti, Abdul Aziz As-Salman tadi, Syekh Abdul Aziz bin Baz, itu di sini. Yang ketiga, metode penulisannya adalah menonjolkan keindahan Islam di salah satu dari sisi syariat atau akhlak atau akidah. Jadi tidak sumuli, tidak juga sesuai urutan bab fikih, tapi menonjolkan di salah satu sisi tasrik, sisi akidah, sisi akhlak. Nah, ini misalkan ada kitab berjudul, ini belum kita sebut tadi, Dustur Al-Akhlaq fil Islam. Jadi undang-undang dasar akhlak dalam Islam. Ada undang-undangnya Muhammad Darras. Ada Mahasinul Aqidah Islamiyah Ahmad Utsman Al-Mazid. Ada Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah mafhumuha wa khasaisuha wa khasaisu ahliya Muhammad bin Ibrahim Al-Hamid dan lain sebagainya. Jadi intinya seperti yang kita katakan, agama Islam ini bisa dibela,
bisa didakwahkan, bisa dikenalkan, bisa dicintakan kepada masyarakat melalui mahasinul Islam. Melalui mahasinul Islam. Syekh Muhammad Al-Arfaj mengatakan, min wasailid da'wati ila hadzal din tabyinu mahasinil katsirah ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah wallati qad takhfa ala katsirin hatta min muqtaniqih wa hadha bi idznillah yuaddi ila dukhuli ghairil muslimin fihi wa ila tamassukil muslim wa i'tizazi bidinihi. Kata Muhammad Al-Arfaj, di antara metode dakwah Islam adalah dengan cara menjelaskan, menjabarkan, merinci kebaikan-kebaikannya yang sangat banyak, apakah yang bersifat duniawiyah atau bersifat ukhrawiyah. Yang mana kebaikan-kebaikan ini bisa jadi tidak dikenal oleh orang muslim sekalipun. Artinya para pemeluk muslim pun belum mengenalnya secara baik, secara detail. Maka dengan izin Allah, kalau sisi kebaikan Islam itu dijabarkan, ya ibaratnya kan promosi itu kan bisa menampilkan, menerangkan kelebihan-kelebihan produk, ya. Nah, kalau kita bisa menampilkan kebaikan Islam, maka tentu saja bisa diharapkan orang non-muslim tertarik untuk masuk Islam. Orang yang sudah muslim semakin kuat kebanggaannya dengan Islam. Jadi ini sangat penting. Ini disampaikan oleh Muhammad Al-Arfaj dalam kitabnya Lamahat Haula Mahasin Islam. Jadi betul-betul banyak, ya, belasan bahkan mungkin lebih dari 20 kitab Lamahat Haula Mahasin Islam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimahullah, masih di mukadimah supaya kita faham, ya, bahwa pentingnya kita mengenal kebaikan Islam, keagungan Islam, keindahan Islam, ya, keutamaan Islam. Ini penting dalam segala sisinya. Pertama, al-janib al-bina'i, sisi pembangunan. Sisi pembangunan. Maksudnya pembangunan itu ya pembangunan agama, ya, dalam diri kita, dalam diri masyarakat. Artinya orang yang sudah muslim itu terus bisa dibangun agamanya, keimanannya, dibangun keislamannya melalui ilmu mahasinul Islam. Jadi sangat penting dalam bidang pemupukan dan pembangunan agama Islam pada diri para pemeluknya. Yang kedua, sangat penting al-janib al-wiqai, yaitu sangat penting di bidang preventif, pencegahan. Artinya orang yang muslim ketika sudah diterangkan dan mengerti tentang mahasinul Islam, maka akan terlindung dari syubhat yang banyak yang disebarluaskan untuk menjelekkan Islam, untuk ya memfitnah Islam, menyudutkan Islam. Itu tidak akan terpengaruh orang Islam yang sudah mengerti mahasin al-Islam. Jadi penting di bidang al-wiqai, al-wiqayah, yaitu pencegahan. Lalu yang ketiga di bidang al-janib ad-da'awi, ya, di bidang dakwah, di bidang mengajak, ya, dakwah, ajakan, seruan untuk masuk ke dalam agama Islam, untuk mengikuti Allah, untuk bertauhid. Ini sangat penting karena sangat menarik bagi orang non-muslim. Kemudian yang keempat, sangat penting di bidang al-ilaji, di bidang al-ilaji, pengobatan, kuratif, dalam bidang pengobatan. Orang-orang muslim yang sudah terkena syubhat, macam-macam syubhat, apakah syubhat rasionalisme, syubhat materialisme, syubhat komunisme, syubhat spiritualisme dan lain sebagainya, maka
bisa diobati dengan ilmu mahasinul Islam, ya, tentu melalui dialog, ya, dialog lalu bisa menyingkirkan syubhat-syubhatnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, jadi intinya teramat penting gitu. Ilmu ini sangat penting di zaman sekarang, lebih-lebih di zaman Islamofobia, zaman benci Islam, benci dakwah Islam, hukum Islam, benci orang Islam, sentimen pada Islam, ya, marak gitu. Maka diperlukan adanya dakwah dengan menonjolkan mahasin al-Islam. Baik. Kemudian ini sebelum akhir nih, saya ingin menyampaikan sebelum di penutupan mukadimah dan mulai kitab. Guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizallah, ya, guru di Masjid Nabawi, termasuk yang mengijazahi kitab ini, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Beliau mengatakan al-Islamu sa'adatul khalq la ghina lahum an wala salaha li ahwalin nasi illa bih wa wal mukhriju minal fitan wal mihan wal masab wal ahzan wa mabta'ada anhu ahad aw tanaqqasa aw istaza'a bih aw bi ahli illa li jalihi bih wa syarafu kulli muslim atamassuk bih wal ihtizazu bidzalik wa thabat alaihi wa dawadul khalqi ilaih wa targhibuhum fi wa idharu mahasinil Islam qawlan wa fi'lan wa sulukan wa manhajan wa idza aradallahu bi 'abdi khairan ja'alahu miftahan li kulli khair. Bagus. Kata beliau, Islam ini adalah kebahagiaan seluruh makhluk, seluruh manusia. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan Islam. Tidak ada kesolehan bagi hal ihwal manusia kecuali dengan Islam. Islam adalah solusi yang mengentaskan manusia dari fitnah, dari musibah, dari segala kegundahan dan kesedihan. Tidak ada orang yang menjauh dari Islam. Tidak ada orang yang menghina Islam, mencibir Islam, ya, melecehkan Islam, atau melecehkan orang Islam, kecuali karena ketidaktahuannya, kecuali karena kebodohannya terhadap Islam. Dan kemuliaan setiap muslim adalah dengan berpegang teguh dengan Islam, ya, berbangga dengan Islam, tegar di atas Islam, mendakwai manusia semuanya kepada Islam, memotivasi manusia agar masuk Islam, menampakkan keindahan Islam, kebaikan Islam melalui lesannya, melalui perbuatannya, melalui tingkah lakunya, melalui metodologinya, manhajnya, jalan hidupnya. Dan apabila Allah menghendaki seorang hamba itu baik, Allah menjadikannya sebagai kunci pembuka setiap kebaikan. Jadi intinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa mahasinul Islam itu adalah sebuah ilmu yang berdiri sendiri dari ilmu-ilmu agama. Jadi ada ilmu namanya ilmu mahasinul Islam. Ya, mungkin Bapak Ibu baru kali ini membaca secara khusus kitab yang ditulis untuk ilmu mahasinul Islam. Dan mahasinul Islam sekali lagi juga merupakan salah satu style yang bersifat syar'i dalam dakwah yang hikmah, dalam dakwah yang bijak, ya, yang harus kita semua perhatian dengan ilmu ini, baik untuk menulisnya atau untuk mempelajarinya atau untuk melakukan penelitian tentangnya atau untuk menjabarkannya sebagai sebuah dakwah kepada siapa saja masyarakat zaman modern sekarang, khususnya di era disrupsi ini, dengan segala fasilitas, khususnya di zaman digitalisasi ini, dengan berbagai macam bahasa. Ya, kalau sekarang dengan segala macam medsos, ya, itu juga harus dikuasai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itulah mari kita semua bersemangat
di dalam mengikuti kajian kita ini. Untuk khataman kitabnya tipis, Ramadan kurang 3 bulan, bisa saja kalau kita berniat dan tidak ada udzur 1 bulan 2 kali, berarti 6 kali pertemuan khatam. Bisa saja, ngoten nggih. Tapi kalau ingin menikmati, ya apa-apa mari riyo khatam apa-apa nggih. Jadi tidak harus terburu-buru. Khususnya banyak juga yang sudah sepuh ya kira-kira ya, sudah tua ya, tidak bisa dipacu begitu. Kita memahamilah. Nah, ini sebagai mukadimah, mudah-mudahan menjadi daya tarik. Nah, pertanyaannya, kenapa saya memilih kitab ini? Ya, pertama kitab ini singkat. Kedua, kitab ini termasuk tadi bidang ilmu yang penting tadi, ilmu mahasinul Islam. Ketiga, saya meriwayatkannya dengan model ahli hadis. Coba dibuka di halaman terakhir, 3 halaman terakhir. Jadi saya meriwayatkannya dengan metode riwayat ahli hadis, meriwayatkannya dengan sanad. Ya, sudah dibuka halaman setelah daftar isi, setelah halaman 47, 3 dari belakang. Di sana saya tulis ijazah fi kitab Fadlil Islam. Itu sudah saya tulis. Ya, alhamdulillah bahwa saya mengkhatamkan kitab ini di hadapan para ulama. Kemudian saya meriwayatkannya paling tidak untuk riwayat dari 9 ulama. Dari 9 ulama, ya. Ada Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Qasim, Syekh Dr. Yasir Ahmad Muhammad Asy-Syafi'i Al-Misri. Ya, kemudian ijazah khusus dari Profesor Dr. Walid Al-Minisi, Syekh Dr. Nizam Yaqubi Al-Abbasi Al-Bahraini. Lalu ijazah umum dari Syekh Dr. Dukhi bin Zaid Al-Harithi, Syekh Muhammad bin Nasir Al-Ajmi Al-Kuwaiti, Syekh Atif bin Muhammad As-Sulami Al-Fayyumi, Syekh Abdul Hajjaj Yusuf bin Ahmad Al-Alawi, dan Syekh Muhammad Qudsi bin Ma'mun Suci, ya, dan lainnya. Itu ada 9. Lalu saya meriwayatkannya menarik, ya. Termasuk saya meriwayatkannya ini dari Syekh Yasin Al-Fadangi. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadangi dari Padang, tapi menjadi ulama besar di Mekah, menjadi musnid dunia zaman modern, ulama besar, wafat tahun 1990, ya, 1990. Saya haji 1994 saya haji pertama. Saya mencari beliau, maklum zaman itu nggak ngerti ya informasi. Saya cari-cari di Masjidil Haram tidak ada. Terus ketemu orang, kata orang lu sudah wafat. Beliau sudah wafat 4 tahun yang lalu. Astagfirullahaladzim. Saya nyari-nyari, ya belum ada informasi, nggak seperti sekarang. Ya, saya Muhammad Yasin Al-Fadani. Sehingga saya meriwayatkan dari beliau dengan wasitoh, gitu. Meriwayatkan dari beliau dengan wasitoh. Wasitohnya melalui Syekh Dr. Nizam Yaqubi, Syekh, nah, dan Syekh yang lain ada Syekh Qasim bin Ibrahim Al-Bahr Al-Qudaimi dan Syekh Hasan Muhammad bin Abbas Al-Masyati Al-Maki, melalui Syekh Fayyumi, ya, Syekh Fayyumi, lalu dari 2 gurunya, lalu dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Sehingga kalau melalui jalur beliau memang agak panjang. Saya dengan muallif, dengan penulis kitab Fadlul Islam ada 8 orang, 8 rawi. Tapi kemudian melalui jalur yang lain ada 6 rawi, ada 5 rawi, yang paling tinggi itu 4 rawi. Ya, paling tinggi itu. Yang paling tinggi saya taruh di paling akhir. Saya meriwayatkan secara dengan sanad tinggi dari Syekh Abdul Muhsin Muhammad Qasim, dan dari Syekh Profesor Walid Al-Minisi dan Abdul Hajjaj Yusuf bin Ahmad Al-Alawi. Semuanya dari Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Syekh
dari Hamad bin Faris bin Rumaih, dari Abdurrahman bin Hasan, cucu daripada penulis, kemudian dari penulis kakeknya. Jadi ada 4 perawi itu yang paling tinggi. Jadi itu alasan mengapa kita memilih kitab. Semoga mukadimah bisa difahami dan semakin bersemangat untuk mengkajinya. Bagaimana semangat? Terlalu ilmiah mungkin ya. Enggak apa-apa, ngaji kan memang harus ilmiah ya. Ya belajar. Baik, kita mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in. Begitu al-muallif qala al-muallif rahimahullah rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu lahu wa lana wa li walidina wa li masyayikhina wa lil hadirin was sami'in. Allahumma amin. Babu fadlil Islam. Bab keutamaan Islam. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, halaman 5 langsung halaman 5. Yang sudah punya kitab halaman 5. Kalau masih ada silakan ditawarkan ke bapak-bapak, mungkin ada yang pesan. Ya, yang ingin pesan bisa minta. Nah, ini. Monggo. Dibuka halaman 6 kok, halaman 5 kok. Sejuk kitab perubahan. Halaman 6. Monggo itu. Ya, monggo bisa merapat. Dibuka halaman 6. Langsung halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in. Babu fadlil Islam. Wa qaulullahi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu, aku sempurnakan, lakum, bagimu, dinakum, agamamu, wa atmamtu, dan aku sempurnakan, alaikum, padamu, nikmati, nikmatku, wa raditu, dan aku ridha, lakum, untuk kalian, al-islama, Islam ini, dinan, sebagai agama. Jadi berdasarkan surat Al-Maidah ayat 3 ini, maka sudah berisi keutamaan Islam, kemuliaan Islam, bahwa agama ini adalah agama yang sempurna, bahwa agama ini agama yang diridhoi. Itu sendiri ya. Agama yang sempurna sudah poin sendiri, agama yang diridhoi agama poin sendiri. Dan Islam ini termasuk nikmat yang paling sempurna, itu juga tersendiri, nikmat Allah yang sudah disempurnakan. Dan agama Islam bisa menjadi nama agama, bukan hanya sekedar hakikat agama, sikap beragama, tapi nama agamanya nama agama Islam. Kalau hakikat Islam mulai Nabi Adam, semuanya sudah Islam, pasrah kepada Allah. Orangnya disebut Muslim. Tapi secara agama, penyebutan itu secara khusus ada pada agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian melalui Yunus ayat 104, Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Qul, katakan Muhammad,
Jadi Nabi berdakwah diajari oleh Allah. Ya ayyuhannas, wahai manusia, in kuntum fi syak. Hai manusia siapa saja, kalau kalian ragu-ragu fi dini tentang agamaku, agama Islam, maka ketahuilah fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Maka saya tidak akan menyembah apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Karena semua yang kalian sembah selain Allah itu salah, itu syirik. Sementara aku adalah agamaku agama tauhid. Walakin a'budullah alladzi tawaffakum. Tetapi aku adalah menyembah Allah yang akan mematikan kalian. Allah yang akan mencabut nyawa kalian. Di sini keistimewaan Islam, Islam agama tauhid. Dan keistimewaan Islam, dakwah Islam sangat argumentatif, menjadikan tauhid rububiyah sebagai pintu masuk untuk uluhiyah, untuk menyembah Allah. Jadi pengakuan terhadap kekuasaan Allah menjadi pintu masuk untuk bisa tunduk kepada Allah. Diingatkan setiap orang akan diwafatkan oleh Allah, bukan oleh yang lain. Allah lah yang akan mewafatkan mereka, mewafatkan kalian. Maka sembahlah Allah itu. Kalau yang lain tidak punya kuasa apa-apa. Jadi agama Islam agama tauhid, menjadikan rububiyah sebagai pintu masuk kepada tauhid uluhiyah, yaitu penyembahan, tunduk patuh, rukuk sujud hanya kepada Allah, berdoa beristighatsah hanya kepada Allah. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 28, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah pada Allah, wa aminu bi rasulih, berimanlah dengan utusannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'tikum kiflain, Allah pasti akan memberi kalian pahala double. Kiflaini double, di'faini, ya nasibaini ajraini, ya pahala 2 kali lipat, pahala double. Min rahmati, itu semuanya karena rahmat Allah. Wa yaj'alakum, dan Allah menjadikan untuk kamu nuran, cahaya, tamsuna bihi, yang kalian berjalan dengan cahaya itu. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa salah satu keistimewaan agama Islam itu dinul wahdah, agama persatuan. Karena Islam menyuruh untuk mengimani seluruh nabi, mulai Nabi Adam sampai nabi terakhir Nabi Muhammad. Tidak boleh ada satupun yang ditinggal atau dibenci, dimusuhi. Jadi semuanya sama, semuanya dari Allah, ya utusan Allah, nabi Allah. Maka wajib menerima. Bagi siapa saja yang menerima Nabi Muhammad, ya sebelumnya sudah beragama, mungkin mengikut Nabi Musa, Nabi Isa, maka akan diberi pahala double, pahala 2 kali. Sebelum ikut Nabi Muhammad diterima keimanan dan ibadahnya, ya setelah menerima Nabi Muhammad, yang setelah menerima Nabi Muhammad juga diterima. Jadi diberi pahala double karena sudah mengimani Rasul yang terbaru, pelanjut dari para Rasul sebelumnya. Nah ini penting. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fi sahih, di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad,
Wa fi sahihi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mathalukum wa mathalu ahlil kitabaini kamathali rajulin istajara ujara'a faqala man ya'malu li min ghudwatin ila nisfin nahari ala qiratin fa'amilatil yahudu thumma qala man ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asri ala qiratin fa'amilatin nasara thumma qala man ya'malu li minal asri ila an taghiba asy-syamsu ala qirataini fa antum hum faghadibatil yahudu wan nasara faqalu ma lana aktsaru amalan wa aqallu ajran qala hal naqastukum min haqqikum qalu la qala fadzalika fadli utihi man asya'u. Ini hadis penting sekali. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, mathalukum, perumpamaan kalian. Nabi membuat perumpamaan. Nah, perumpamaan ini penting. Jadi tamsil ya, perumpamaan itu penting. Ya, sangat berpengaruh kepada orang yang mendengarkan. Karena itu dijadikan sebagai uslub tarbiyah dan dakwah oleh Al-Quran dan oleh Sunnah. Karena itu pula selain Islam juga menggunakannya, karena begitu penting. Nah, karena sifatnya punya pengaruh besar, kalau tamsilnya benar maka penting namanya. Tapi kalau tamsilnya salah, bahaya namanya. Ya, jadi tamsil itu salah satu metode pendidikan, metode nasihat, metode dakwah. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan perumpamaan. Ini kaitannya untuk menerangkan mahasinul Islam. Nabi perlu membuat perumpamaan. Nah, perumpamaan ini melibatkan ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani. Karena Nasrani sebelum Nabi, Yahudi sebelum Nabi. Nah, Nabi menerangkan tentang agama yang dibawa. Mathalukum, perumpamaan kalian, wa mathalu ahlil kitabaini, dan perumpamaan umat ahli kitab, baik ahli kitab Yahudi dan ahli kitab Nasrani. Ahli kitabnya Nabi Musa itu orang Yahudi, Yahudiyah. Ahli kitabnya Nabi Isa yaitu Nasraniyah. Kata Nabi Muhammad SAW, jadi perumpamaan kalian, hai para sahabatku, hai umatku, umat Islam, itu satu kubu. Dengan perumpamaan orang ahlul kitab ini, pengikut dua kitab, ya, Taurat dan Injil, itu di kubu yang lain. Kamathali rajulin istajara ujara. Itu persis seperti seorang majikan yang mengupah beberapa buruh upahan. Dia sebagai majikan mengumumkan dulu pengumuman lowongan kerja. Begini, man ya'maluli, siapa yang bersedia beramal
bersedia bekerja untukku min ghudwatin dari pagi hari ila nisfin nahar sampai separuh hari, sampai zuhur. Siapa yang mau bekerja, yo bekerja untukku dari pagi sampai zuhur. Ala kirotin, ya, dengan ketentuan upahnya 1 kirot. 1 kirot itu tentu satuan, ya, satuan ukuran tertentu, macam-macam. Tetapi nah, di antara yang terkenal adalah dalam ilmu pembagian waris itu ada satu metode kirot namanya, bahwa sesuatu itu dibagi menjadi 24. Satu bagian dari 24 itu jadi 1/1, ya, jadi 1/24 itu namanya kirot. Jadi 1 bagian dari 24 bagian itu 1 kirot. Ayo sudah, siapa yang bekerja untukku mulai pagi sampai tengah hari, ya, sampai tengah hari, sampai zuhur, bayarannya 1 kirot. Begitu namanya lowongan pekerjaan. Akhirnya diterima. Siapa yang menerima? Yahudi. Fa'amilatil Yahud. Maka Yahudi menerima. Bekerja sudah. Bekerja sampai zuhur dikasih 1 kirot. Lalu majikan membuat membuat iklan lowongan kerja lagi. Sumakal man ya'maluli min nisfin nahar ila salatil asar ala qiratin. Siapa yang bersedia bekerja untukku dari tengah hari sampai waktu asar, sampai sholat asar, bayarannya 1 kirot. Ya. Ya, katakanlah kalau dari pagi, misalkan dari anggap saja dari jam 7, ya, 7 8, 9, 10, 11, 12, katakanlah 5 jam. Tadi orang yang itu bekerja 5 jam, bayarannya dapat 1 kirot. Lalu orang fa'amilatin nasara, lowongan kerja yang kedua itu dimasuki sama Nasrani. Nasrani bekerja, dapat 1 kirot. Waktu kerjanya ya mulai jam 2, ya, jam 12, jam 1, 2, 3. Jadi katakanlah ya 3 jam setengah, bayarannya 1 kirot. Yahudi 5 jam, bayaran 1 kirot. Nasrani 3 jam setengah, bayaran 1 kirot. Sumakol. Yang ketiga, Allah membuat lamaran pekerjaan lagi. Man ya'maluli minal asri ila antaghiba syams ala kirotoin. Siapa yang bersedia bekerja untukku mulai waktu asar sampai matahari terbenam, ya, katakanlah tadi mulai 2:30 jadi 3:30, 4:30, 5, 6, 3 jam, ya, lebih pendek dari orang Nasrani, ya, apalagi dibanding orang Yahudi lebih pendek lagi, tapi bayarannya paling banyak. Ala kiroto ini bayarannya double, 2 kirot. Begitu al-ajir, buruh pertama Yahudi tahu, lalu an-nasara, buruh kedua tahu, marah mereka. Faghadibat al-yahud wa nasara, maka marahlah bangsa Yahudi dan bangsa Nasara. Faqalu, mereka protes, marah, protes kepada Allah. Begini protesnya, malana aktsaru amalan wa aqallu ajra. Mengapa kita lebih banyak pekerjaannya kok lebih sedikit ganjarannya atau upahnya? Ajron itu upah atau ganjaran, atau dalam riwayat lain atoan, yaitu pemberian. Kenapa kami kerjanya lebih banyak tapi bayarannya lebih sedikit? Protes. Bagaimana ketika Allah diprotes? Apakah mereka benar ketika merotes itu? Salah. Yang benar Allah. Makanya Allah kemudian balik bertanya kepada mereka, hal naqastukum min haqqikum? Hai Yahudi, apakah aku mengurangi hakmu?
Qalu la, tidak. Kita sudah sepakat, sudah kita umumkan kerja mulai pagi sampai zuhur dapat 1 qiraat. Dapat 1 qiraat kan? Iya, sesuai akad. Saya kurangi hakmu? Tidak. Orang Nasoro, ya, apakah aku mengurangi hakmu? Tidak. Ya karena kesepakatannya kerja mulai zuhur sampai asar. Dan bayarannya 1 qiraat dan sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara pengurangan tidak ada pengurangan. Allah tidak pernah mengurangi atau menzalimi. Nah, loh kenapa umat Islam kok dilebihkan? Nah, soal lebih ini harus pintar ini. Soal umat Islam kerja sedikit kemudian diberi pahala double. Itu namanya kemurahan Allah. Fadzalika fadli, itu kemurahanku. Utihi man asya, aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kan terserah saya. Saya nggak pernah menzalimi orang, nggak pernah menzalimi kalian. Soal aku memberi lebih kepada siapa yang aku kehendaki, itu kan hakku. Nah ini untuk menunjukkan bahwa umat Islam umat yang dilebihkan oleh Allah. Agama Islam agama yang diutamakan oleh Allah. Jadi agama, ya perlu kita ketahui di sini ada namanya prinsip al-adl, ada namanya prinsip al-fadl. Al-adl itu adalah memberikan hak secara penuh. Kalau al-fadl memberikan hak secara berlebih. Jadi Allah memberikan haknya orang Yahudi penuh, memberikan hak orang Nasara penuh, tidak ada kezaliman sama sekali. Itu adalah keadilan Allah. Sementara Allah memberi umat Islam pahala lebih atau double, karena itu adalah al-fadl atau al-ihsan. Karena itu kemudian Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan ya, mahasinul Islam, kan beliau termasuk ulama yang perhatian dengan mahasin Islam. Maka Syekh Utsaimin mengatakan mahasinul Islam tajtami fi kalimatain. Mahasinul Islam tajtami fi kalimatain. Qauluhu ta'ala innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Keindahan Islam itu tersimpul dalam 2 kata saja, yaitu firman Allah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintah untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Jadi kita sebagai umat Islam pun, agama Islam ini agama adil. Kita mengurangi hak tidak boleh, melebihi hak itu diperintah, dianjurkan. Ya, begitu. Itu akhlak mulia. Kalau adil itu hanya hukum, pendekatan hukum itu adil. Tapi kalau ihsan itu pendekatan adab, akhlak. Pendekatan adab, akhlak. Kalau hanya adil itu terkadang kaku. Ya, misalkan ada orang kepada temannya, kepada gurunya, kepada orang tua, kepada ulama sikapnya sama saja. Ya, dia tidak membedakan, oh kalau ulama dimuliakan, kalau teman ya cukup dicintai, dihormati. Tapi kalau ulama lebih ya. Enggak, dia perlakukan semua orang sama saja. Itu adil namanya. Tapi terasa enggak nyaman. Karena kenyataannya orang yang kita berinteraksi dengan mereka itu beda-beda kedudukannya. Nah, kalau kita melihat yang punya kelebihan ya kita lebihkan, kita hormati. Maka itu bentuk adil yang benar, bahkan mengandung al-fadl, kemuliaan, kemurahan. Ya, itu ada di dalam adab. Walaupun yang lain kan nggak wajib, ya memang nggak wajib, tapi kan itu adalah kemuliaan. Siapa yang melakukan akan mulia, dimuliakan oleh Allah. Yang tidak ya nggak masalah, ya mungkin ya tidak berdosa, tapi kan jadi renggang, jadi rendah derajatnya. Jadi
Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa simpul daripada mahasul Islam kalau mau disimpulkan cukup 2 kalimat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Agama keadilan dan agama ihsan. Agama hukum dan agama moral. Ya. Itu adalah agama. Itu surat An-Nahl ayat 90 ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Baik, kita lanjut. Maka keutamaannya Islam dinul fadl. Ya, dinul fadl. Dinul adl wal fadl. Dan umat Islam al-ummatul mufaddalah. Umat Islam umat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi aidan, di dalamnya juga ada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adallallahu anil jum'ati man kana qablana fakana lil yahudi yaumus sabti wa kana lin nasara yaumul ahadi faja'ana Allahu bina au faja'allahu bina fahadanallah liyaumil jumu'ah atau fahadana liyaumil jumu'ah ya. Wa kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamati. Nahnul akhirun min ahli dunya wal awwalun yaumal qiyamah. Hadis muttafaq alaih. Rasulullah SAW bersabda, adallallah, Allah menyesatkan. Adallah itu menyesatkan. Menyesatkan itu artinya tidak memberi petunjuk gitu. Anil jum'ati, tentang hari Jumat. Mangkana qablana, kepada orang yang sebelum kita. Jadi orang sebelum kita itu tidak diberi hidayah kepada hari Jumat. Tidak diberi petunjuk kepada hari Jumat. Fakana lil yahudi yaumus sabti. Maka milik orang Yahudi hari yang diagungkan itu hari Sabat, hari Sabtu. Wa kana lin nasara, maka milik orang Nasrani itu yaumul ahad, hari Ahad. Faja'allahu bina, lalu kita dihadirkan oleh Allah ya, di bumi. Fahadanallah liyaumil jum'ah, maka Allah memberi kita hidayah kepada hari Jumat. Allah yang memberi, ini murni karunia, murni karunia. Allah yaf'alu ma yasha. Allah yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Maha mencipta apa yang Dia kehendaki dan Allah Maha memilih. Jadi itu kembali kepada kuasa Allah, kehendak Allah semata. Ternyata kita datang belakangan lalu diutamakan, diunggulkan oleh Allah. Wa kadzalika, maka begitulah hum, mereka itu Yahudi dan Nasrani, tabaun lana, mengikut kita. Yaumal kiamati, dari kiamat. Di hari kiamat mereka di belakang kita. Kan mana yang lebih dulu? Ahad, Sabtu, Jumat. Yang lebih dulu Jumat. Jumat, kemudian Sabtu, kemudian Ahad. Yang hari rayanya Jumat itu dulu. Yang hari Sabtu belakangan. Hari Ahad belakangan lagi gitu. Jadi hum tabaun lana yaumal qiyamah. Mereka itu menjadi pengikut kita di hari kiamat. Nahnul akhirun min ahli dunya. Kita ini bangsa yang terakhir di bumi ini. Tetapi wal awwalun, yang terdepan, yang pertama yaumul qiyamah, di hari kiamat. Jadi fadilahnya ya, umat Islam, pemeluk agama Islam dijadikan sebagai al-ummah al-mufaddalah, al-ummah fil muqaddimah. Nah, berikutnya wa fihi ta'liqan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ahabbud dini ila Allah
al-hanifiyatus samhatu. Ahabbud dini ilallah, ya. Wa fi ta'liqan, di dalamnya ada hadis mu'allaq. Di dalam apa? Di dalam hadis Bukhari disebutkan secara sighat ta'liq oleh Imam Bukhari, tetapi bisighatil jazm, ya, di dalam kitab iman. Ya, artinya hadis ini mausul, bukan hanya mu'allaq, tapi mausul, sambung kepada Nabi. Khususnya Imam Bukhari di kitab yang lain, di kitab Adabul Mufrad. Ini kan kitab Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih, ya, yang Sahih Bukhari. Itu mu'allaq. Tetapi di Adabul Mufrad, kitab Imam Bukhari, beliau meriwayatkannya dari Ibnu Abbas secara mausul, ya, secara sambung kepada Nabi. Baik, kita lanjut. Annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbu ad-dini ilallah al-hanifiyatus samhah. Agama yang paling Allah cintai adalah al-hanifiyah, agama Hanif, agama Nabi Ibrahim, agama tauhid. Hanif itu tauhid. Jadi agama Islam ini agama ahabbuddin ilallah, agama yang paling dicintai Allah. Agama tauhid, agama paling dicintai Allah. As-samhah itu yang murah, mudah, murah, toleran. Jadi Islamnya Nabi Muhammad, ya, dengan syariat yang lengkap termasuk syariat jihad fisabilillahnya, itu agama yang samhah, agama yang toleran, agama yang mudah. Makanya Islam adalah dinun yusr. Ad-dinu yusrun, agama ini agama mudah. Tidak seperti agama sebelumnya yang berat-berat, ya. Cara bertobat aja juga berat, hukum berat, makan minum berat. Nah, Islam ini dibuat mudah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sudah mengandung nomor sekian tentang mahasinul Islam. Mungkin bisa nomor 8, 9, ya, ahabbuddin ilallah, terus hadaddin yusrun. Selebihnya setelah Al-Quran, setelah hadis, al-muallif rahimahullah kemudian menyampaikan asar dari sahabat, dan melalui dua asar itu sebagai penutup pembahasan pertama. An Ubay ibni Ka'b radhiyallahu anhu qala, alaikum bisabili wa sunnati, fa innahu laysa man abada ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahmana fafadat aynahu min khasyatillahi fatamassahu an-naru atau fatamassuhu an-naru wa laysa min abadin ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahmana faqsha'arra jilduh min khasyatillahi illa kana mathaluhu kamathali syajaratin yabisin waraquha fayya kadzalika idza asabat harihun fatahatta anha waraquha illa tahatat anhu dhunubuhu kama tahatta an hadhi syajarati waraquha wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sunnatin wa sabilin. Baik, kita pelan-pelan diharokati dan diterjemah. Alaikum bisabili was sunnati. Alaikum maksudnya yajibu alaikum, wajib atas kalian, bisabili mengikuti sabil, jalan syariat, wasunnati dan sunnah petunjuk Nabi. Fa innahu petunjuk Nabi maupun percontohan oleh Nabi. Fa innahu laisa min abdin. Oh, laisa min abdin. Berarti laisa min abdin. Fa innahu laisa min abadin. Tadi man abada, ya, min abdin.
fa innahu laisa min abdin, fa innahu maka sesungguhnya laisa tidak ada min abdin seorang hamba ala sabilin wa sunnatin yang berada di atas jalan Allah, berada di atas sunnah Rasulullah. Jadi sabil itu sabilullah, sunnah itu sunnah Rasulullah. Tidak ada hamba yang berada di atas jalan Allah, di atas sunnah Rasulullah, dzakarur rahmana, yang dia itu mengingat Allah, berzikir pada Allah, fafadat ainahu, kemudian kedua matanya meneteskan air mata, melelehkan air mata, min khasyatillahi, karena takut kepada Allah. Orang muslim mengikuti sabilillah, mengikuti sunnatul Rasulillah, ya, terus zikir pada Allah yang Maha Rahman, lalu meneteskan air mata karena takut pada Allah. Jawabannya fatamasahun nar, tidak ada, ya, laisa min abdin, tidak ada hamba yang melakukan ini itu, yang di atas sabilillah dan sunnah Rasulillah, yang berzikir kemudian takut menangis karena takut pada Allah. Tidak ada hamba yang begini fatamasahun naru kemudian disentuh api neraka, itu tidak ada. Artinya jaminannya kalau dia sudah mengikuti sabil dan sunnah, maka dia dijamin selamat. Dijamin selamat. Jadi ini ada keterangan lagi bahwa Islam itu sunnah. Islam itu adalah harus mengikuti sunnah Nabi, ya. Dan itu dijamin akan diberi selamat. Jadi as-sunnatu sabilun najah. Jadi sunnah itu jalan keselamatan, ya. Jalan keselamatan itu sunnah Nabi, ngikuti sunnah Nabi. Fatamasahun nar, tidak ada ya sudah begitu kemudian kok masuk neraka, itu tidak ada. Walaisa min abadin ala sabilin wa sunnatin, tidak ada seorang hamba yang berada di atas sabilillah wa sunnati Rasulillah. Zakara rahmana, dia berzikir. Mesti ini orang mukmin itu memang tempatnya di hati. Ibadah tertinggi ibadah hati, ya. Mesti berzikir, ingat Allah itu mesti. Faksha'ar rajilduhu, lalu bergetar kulitnya. Kulitnya pun merinding, iksyara merinding, jilduhu kulitnya, min khasyatillahi, karena takut pada Allah. Illa kana mathaluhu, kecuali perumpamaan orang itu. Ini Nabi pakai tamsil lagi. Oh, bukan Nabi, tapi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Illa kana mathalu, kecuali orang itu perumpamaannya kamathali syajarati yabisin, kamathali syajaratin yabisa warakuha, seperti sebuah pohon yang kering daunnya. Faya kadzalika, maka orang itu seperti itu, il asobat harihun, apabila pohon itu diterpa oleh angin, fatahat ta'anha, maka berguguran dari pohon itu, warakuha, daun-daunnya. Ya, pohon kering, daun kering diterpa angin, ya pasti berguguran, jatuh semua daunnya. Illa tahattat anhu dzunubuh, melainkan berguguran juga dari orang itu dosa-dosanya. Kama tahatta an hadhi syajarati warakuha, sebagaimana berguguran dari pohon ini daun-daunnya atau dedaunannya. Wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sunnatin wa sabilin. Wa inna iqtisadan, sesungguhnya biasa-biasa saja, hemat-hemat saja, tidak berlebihan, fi sabilin wa sunnatin, asal ya hematnya itu di dalam jalan Allah, di dalam sunnah Rasulullah. Khairun, maka yang biasa-biasa sunnah itu lebih baik, min ijtihadin, daripada mempeng, daripada bersungguh-sungguh, ya, berjuang keras, tapi fi khilafi sunnatin wasabilin, dalam menyelisihi sunnah Nabi
dan jalan Allah, syariat Allah. Ya. Nah, ini penting, berarti ya tadi tentang fadilah Islam, Islam yang memiliki, yang dipuji oleh Allah, yang memiliki keutamaan-keutamaan itu, yang dimaksud adalah Islam sunnah. Islam yang dicontohkan oleh Nabi, dibawa Nabi, dicontohkan Nabi, diajarkan Nabi, ditunjukkan oleh Nabi, diwariskan oleh Nabi. Itulah sunnah. Dan itu pentingnya kita ngaji itu yang mengaji kitab. Ya, kitab yang selain memang bersanad, ya oleh orang-orang yang bagus, para ulama ahlus sunnah, khususnya ahli hadis. Kemudian ya selalu berusaha untuk mengikuti yang terbaik. Kalau ada khilaf ya mengikuti yang terbaik. Kalau tidak ada khilaf ya sudah langsung nggak ada masalah. Tapi kalau ada khilaf ya dipilih yang paling dekat kepada kebenaran. Baik, yang ada dalilnya. Terakhir di dalam bab ini, wa Nabi Darda radhiyallahu anhu qala ya habbadha naumul aqyasi wa iftaruhum kaifa yaghbinuna saharal hamqa wa saumahum wala mithqalu dzarratin min birrin ma'a taqwa wa yaqinin a'zamu wa afdalu wa arjahu min amsalil jibali ibadatin minal mughtar au ibadatan minal mughtarrina. Coba sama enggak ini ya? Kita baca lagi. Ya habbadha naumul aqyasi wa iftaruhum kaifa yaghbinuna saharal hamqa wa saumahum wala mithqalu dzarratin min birrin ma'a taqwa wa yaqinin a'zamu wa afdalu wa arjahu min amsalil jibali ibadatan minal mughtarrin. Baik. Ya habbadha. Kata-kata ya habbadha itu digunakan, ini status style, digunakan untuk memuji, untuk mengapresiasi. Jadi kira-kira maknanya alangkah bagusnya. Naumul aqyasi, tidurnya orang yang kayyis. Aqyas jamak kayyis. Aqyas itu dikatakan oleh para ulama sebagai ashabul aqli wal fiqhi wal fitanati. Fitanati to ya, fitanah. Fatonah ya. Aqyas adalah orang-orang yang cerdik pandai dan faham. Cerdik pandai dan faham. Tidurnya orang yang cerdik pandai dan faham itu bagus, sangat bagus. Wa iftaruhum, berbukanya, tidak puasanya orang yang cerdik pandai dan faham itu bagus. Ini tidur ya, dalam keadaan tidur, dalam keadaan tidak puasa. Kalau orangnya itu adalah alim, aqil, faqih, fatin, orangnya alim, orangnya berakal, orangnya faham, orangnya cerdas, tidurnya pun sudah bernilai, tidak puasanya pun sudah bernilai. Alangkah bagusnya tidurnya orang cerdik pandai dan tidak puasanya orang cerdik pandai. Kaifa yaghbinuna sahrul hamqa wa saumahu. Nah, selain aqyas ada kelompok bukan aqyas, kelompok lain. Ya. Kaifa yaghbinun? Bagaimana mereka itu
sebagian orang itu yaghbinuna. Yaghbinun itu ghabana ar-rajula. Ghabana ar-rajulu rajula. Kalau seseorang melewati seseorang, lu melewati ya di depannya itu lo nggak menyadari. Ya, tidak menyadari sesuatu yang di depannya, di depan matanya saja dia nggak paham. Nah, kan berbeda dengan aqyas. Kaifa yaghbinuna saharal hamqa? Bagaimana mereka tidak menyadari saharul hamqa, sholatnya orang hamqa. Sahara itu kan begadang malam. Artinya begadang malam itu ya sholat malam. Wa saumahum. Jadi kalau orang aqyas tidur, ada orang lain sholat. Orang aqyas tidak puasa, ada orang lain puasa. Kaifa yaghbinun saharul hamqa? Bagaimana mereka tidak menyadari ibadah malamnya orang yang hamqa. Hamqa itu jamak dari hamaq, ahmaq. Al-hamqu itu artinya orang yang nalarnya lemah. Nalar lemah, tidak cerdik. Itu hamqa, ahmaq. Pandir kadang juga dimaknai pandir, ya. Tidak ngerti lah, nggak cakap. Orang yang tidak cakap salat malam. Wa saumahum, kalau siang puasa siang, puasa. Lah bagaimana mereka kok tidak menyadari ibadahnya orang malam yang tidak cerdik pandai itu, lalu juga puasanya. Artinya tidak menyadari itu. Kok bisa ya ada orang itu tertipu dengan sekedar ibadahnya orang yang tidak cerdik. Karena melihat orang yang cerdik itu nggak puasa, yang cerdik sedang tidak puasa, dia lihat nggak puasa. Kemudian yang tidak cerdik puasa, lalu dia tertipu, dia lebih memilih memihak atau percaya kepada yang puasa tadi. Nah itu adalah bagian daripada ghaban, bagian daripada lemah pikir gitu loh. Ya, lemah pikir. Wala mithqalu dzarratin. Nah, karena itu sekarang loh yang menentukan sekarang bukan sekedar ibadah zahir, yang ini enggak puasa, yang ini puasa, yang ini tidur, yang ini sholat. Bukan berarti mesti yang sholat dan yang puasa itu lebih baik. Itu kan zahir, ya betul, secara zahirnya seperti itu. Tapi ada yang lebih besar dari itu. Wala mithqalu dzarratin, sungguh sebesar mithqalu dzarrah, seberat semut merah yang paling kecil, ya mithqalu dzarrah, semut merah yang paling kecil atau semut kuda kalau di sini ya. Semut kecil itu. Min birin, seberat semut paling kecil, min birin dari satu kebajikan, ma'a taqwa yang dilandasi atau dibarengi oleh ketakwaan, wa yakinin dan keyakinan. Nah, berarti ini soal hati itu, ya. Aqyas itu letaknya di hati, memang al-qayyis. Ya, mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Ya, orang yang memang menundukkan nafsunya. Dia sudah berhasil menundukkan nafsunya dan bekerja untuk akhirat. Kebaikan yang disertai oleh hati yang bertakwa, yang yakin, a'zamu itu lebih agung, wa afdalu lebih utama, wa arjahu lebih unggul, min amsalil jibal, dibanding dengan kebaikan sebesar gunung-gunung, ya gede-gede, bergunung-gunung, jibal, bukan jabal saja, ya, tapi jibal, yaitu gunung barisan, ya, gunung yang berbaris. Ibadatan ibadah minal muhtarin, dari orang-orang yang terkecoh, orang-orang yang tertipu, ya, orang-orang terkecoh, orang-orang tertipu. Muhtarin, kata irtiror itu orang-orang yang tidak pengalaman, orang-orang yang tidak cerdik pandai juga, orang mudah diakali gitu ya, tidak pengalaman, tidak cerdik, ya, mudah diakali. Jadi jangan hanya melihat kepada
sekedar zahir, karena Islam itu ada zahir ada batin. Batin itu lebih penting. Keimanan, kebenaran, keyakinan yang di hati itu lebih penting. Zahirnya juga penting ya. Kalau sama-sama milih satu-satu, yang satu milih zahir, yang satu milih batinnya tadi, batinnya bagus ya, walaupun dia tidak mengamalkan yang amalan zahir sunnah, dia kelihatan tidur, yang lain kelihatan sholat ya, tapi hanya sholat zahirnya saja, hatinya kalah penjiwaannya, pemahamannya, pengagungannya kepada Islam ya, atau ketakwaannya kepada Allah, ya masih kalah. Kalau itu yang harus dibanding ya. Jadi berarti Islam harus bermutu, dimulai dari batinnya bermutu, keimanannya bermutu, usuluddinnya bermutu, kemudian furu'uddinnya juga bermutu ya, pangkalnya bermutu, cabangnya juga bermutu. Nah, itu kira-kira alhamdulillah. Jadi maksud daripada pasal ini waktunya sudah habis, yaitu Islam agama yang paling utama, agama Allah yang dengannya bisa terwujud kebahagiaan dan keselamatan. Kalau seseorang berpegang teguh dengannya, maka akan sampai kepada surga Allah dan dalam kemuliaan. Dan bahwasanya ijtihad ya, bersusah payah ibadah zahir saja, puasa sunnah, sholat sunnah, tapi kalau tidak mengikuti sunnah Nabi, maka itu akan tidak banyak berguna atau bahkan kadang juga merugikan ya. Oleh karena itulah wajib kita bertamasuk dengan Islam, kemudian berijtihad dalam taat kepada Allah ya, berdasarkan Islam yang benar tadi, yang sunnah Rasulullah SAW tadi. Itulah jalan keselamatan, jalan kebahagiaan. Sehingga walaupun kita tidak bisa luar biasa banyaknya ibadah, maka sedang-sedang saja, asal benar sesuai dengan sunnah, itu sudah cukup, lebih baik daripada keburu susah payah jungkir balik cuma sayang tidak tepat ya, kurang benar landasan-landasan atau dasar-dasar daripada ibadahnya. Nah ini alhamdulillah pelajaran pertama sudah selesai. Insya Allah nanti akan dilanjutkan bab wajib masuk Islam, lalu tafsir kata Islam, wajib masuk Islam, lalu Islam itu sendiri apa. Insya Allah demikian. Jangan lupa yang sudah bawa kitab berusaha rutin. Kalau nggak bisa rutin, ya harus melihat di YouTube untuk didengarkan kapan saja, di mana saja dia sempat. Baik, demikian Bapak Ibu rahimahullah. Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Baik, demikian. Ada Pak Herman tanya. Bapak nggak ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Sampai jumpa lagi. Subhanakallahumma rabbana wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.